Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita menguasai diri, menjadi tenang, supaya kita dapat berdoa. 3 hal ini rupanya yang sulit ditemui pada anak-anak Tuhan belakangan ini. Ingat rumusnya, sebelum berdoa, kita harus tenang dulu. Sebelum bisa jadi tenang, kita harus bisa menguasai diri. Ada betapa banyak ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini, kita cenderung untuk bertanya, kapan selesainya dan bagaimana caranya? Tidak heran, banyak yang berusaha dengan kemampuan berpikirnya sendiri supaya bisa selesai dan segera mengalami situasi yang lebih baik. Dalam situasi yang makin hari tidak mudah ini, kita perlu minum jamu jati. Apa itu jamu jati? Jaga mulut dan jaga hati. Jangan mengeluh kalau hidup kita penuh dengan peluh. Peluh artinya keringat yang menandakan betapa kerasnya kita berusaha, berjuang, dan bekerja keras. Jangan mudah menyerah kalau masih bisa berusaha. Apapun yang bisa dikerjakan, lakukan bagian kita tanpa bersungut-sungut dan tanpa putus asa. Percayalah, Tuhan pasti melihat kemampuan kita bekerja, berusaha, dan berjuang dengan tekun. Kalau perlu, bangun lebih pagi, usahakan dengan maksimal, dan tebarkan jalanmu sejauh mungkin. Jangan protes saat mengalami proses. Orang yang mengalami proses kehidupan itu tidak pernah menyenangkan. Harus menghadapi difitnah, dikata-katai, disalahpahami, disalah mengerti. Anggap saja perkataan orang di sekitar kita itu sebagai obat yang pahit tapi menyembuhkan dan menguatkan. Jangan protes, lalu minta keadilan, minta dikasihani, dan minta dibenarkan. Jangan protes saat ada proses. Hadapi dengan baik sesuai yang firman Tuhan ajarkan. Saat ini ketika proses hidup kita alami, kuasailah diri supaya kita bisa menjadi tenang. Orang yang tenang, dia bisa berdoa. Kalau orang yang tidak tenang, dia tidak akan bisa berdoa. Doanya penuh emosional, penuh kutukan pada orang lain, dan merasa paling benar. Masih ingat peristiwa orang Farisi dan pemungut cukai yang sama-sama berdoa di bait suci? Tapi orang Farisi itu berkata dalam doanya, Tuhan, aku bersyukur kepadamu bahwa aku tidak merampok, tidak berzina, aku berpuasa, bahkan aku memberikan persepuluhan, dan hidupku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Orang yang bisa menguasai diri, dia ikuti saja apa ketentuan Tuhan untuk hidupnya. Ketika orang sudah menguasai diri dan menjadi tenang, dia akan bisa berdoa. Ketika dia menghadapi kesalahan pahaman dengan orang lain, dia bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini yang sedang saya alami. Silakan Tuhan lakukan yang terbaik untuk kehidupan saya. Saya lepaskan pengampunan pada orang ini Tuhan. Atau apapun yang sedang dihadapi, dia bisa berpikir dengan baik. Dia tidak gegabah dalam doanya. Dia tidak ceroboh dalam perkataannya. Dan dia tidak merasa bahwa dia paling benar, pihak yang sana yang salah. Tidak, tapi dia membawa perkaranya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang baik itu yang akan menentukan segala sesuatunya. Bagaimana supaya bisa menguasai diri? Ingat, minum jamu jati, jaga mulut dan jaga hati. Jangan mudah protes, jangan mudah kecewa. Tahan perkataan kita, tahan emosi kita, dan tetap mengucap syukur. Satu kali ada seorang yang dengan marah-marah berkata pada saya, kamu ini kere. Kere itu melarat, tidak punya uang, hidupnya penuh dengan kekurangan. Saya tersenyum dan diam saja.
Dalam hati saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus perkataan itu tidak akan terjadi pada saya. Saya memang nggak punya apa-apa, tapi Tuhan yang saya sembah lebih kaya dan sanggup memelihara hidup saya. Kenyataannya sampai hari ini, hidup kami penuh dengan keajaiban demi keajaiban. Jaga mulut, jaga hati, lalu kita bisa tenang dan kita bisa berdoa. Orang yang tenang hatinya, berdoanya penuh dengan penyerahan, percaya pada otoritas Tuhan, dan yakin Tuhan sanggup menolongnya. Nantikan saja, Dia sanggup membebaskan dan melepaskan kita dari situasi yang kita hadapi saat ini dengan caranya dan dalam waktunya. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sederhana yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mampu menguasai diri sehingga kami boleh menjadi tenang, jiwa ini boleh menjadi tenang. Dan ketika kami sudah menjadi tenang, jiwa ini tenang, tidak emosional, maka kami bahkan bisa berdoa. Dan doa kami adalah doa yang penuh dengan penyerahan, doa yang penuh dengan keyakinan, doa yang percaya pada otoritas Tuhan, yang sanggup menolong kami dengan cara dan dalam waktunya Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga lebih dan lebih lagi ya Roh Kudus untuk bisa jaga mulut, jaga hati, sehingga tidak punya kepahitan pada orang lain, tidak mudah berkata-kata yang salah, tidak bereaksi yang keliru terhadap orang lain yang menyakiti kami, terhadap situasi yang tidak menyenangkan yang kami hadapi, dan kami tetap bertahan pada proses hidup yang Tuhan sedang izinkan terjadi bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami akan melangkah Tuhan, sepanjang pagi, siang, sampai malam, kami percaya kekuatan dari surga ada atas setiap kami, menolong kami, memberkati kami, menyertai bagi setiap yang berusaha, bekerja sebagai apapun, dimanapun, dan menguatkan bagi yang dalam pergumulan, dan memberikan jawaban bagi yang berdoa, dan menuntun bagi yang sedang dalam situasi tidak menentu untuk kembali kepada jalan yang Engkau mau ya Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, ajarkan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya berkat-Mu, pemeliharaanmu dinyatakan tanpa batas atas setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat, jamu jati, jaga mulut, jaga hati. Salam dari saya Ki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.